go, ini dia game pertama kita 4x4 map. Let's go, Sunhawk. Yes, kita akan terbang sebentar lagi ke Sunhawk, map yang cukup kompetitif, map yang cukup kecil di sini. Di mana pesawat terbang dari arah Mongnai menuju ke Tambang. Pembagian garis pesawat yang bisa dibilang ini adalah 50-50. Kita akan melihat apakah dengan adanya Sunhawk yang ketiga kalinya untuk di weekday, apakah akan terjadi tabrakan kembali atau tidak, karena memang bisa kita bilang mereka sudah mengalami mapping, mereka sudah mendapatkan informasi yang cukup banyak, jadi harusnya yang namanya counter strategy udah mereka build up, tapi tergantung apakah eksekusi mereka bisa dijalankan dengan lancar atau tidak. Yes, kali ini dari flight path yang terbilang cukup adil, ada beberapa tim juga yang sudah mulai turun, bahkan di arah bootcamp ternyata dua tim akan segera bentrok, di mana ada Sour juga Vestren yang bakal bentrokan kali ini langsung menuju ke bagian atap dari tengah-tengah bootcamp. Sudah ada M16 dan kali ini bakal ada satu orang yang ternyata diamankan pertama, Scry, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Ada threat knock yang terjadi, tapi Tony K masih cukup aman karena jarak dia aman ada di sebuah ruangan yang tidak terdeteksi oleh pemain dari Stalwart. Yes, dan semua yang berkumpul di gedung Lobster ini, di mana posisinya Beer 11 bermain dengan barrel yang sudah digunakan kali ini. Masih berjaga juga Tony K, harusnya berada di tempat yang cukup aman, masih bisa di revive, tapi dari Beer 11 nggak mau langsung naik ke atas untuk melakukan revive. Masih steady di tempat masing-masing juga, menunggu satu sama lain. Hanya bersebelahan, hanya ada dinding yang memisahkan kita, tapi Beer 11 benar-benar dengan sangat sabar sekali mendapatkan satu pick ke arah satu player pick di depan sana, bahkan sedikit terlambat untuk backup fire dari teman-teman Stalwart dan sudah mulai nge-pick ke arah bagian luar. Action yang benar-benar luar biasa, berusaha dapat dua. Langsung saja double pick, tapi action digagalkan. Begitu saja perjalanannya top menjadi last man standing, masih berusaha dengan AKM-nya berdansa di bagian belakang. Dan Face Clan rata sudah dipulangkan oleh Stalwart. Tim pertama ini dipulangkan adalah Face Clan. Dan mereka hanya membawa pulang satu elimination aja karena Scry tadi yang langsung dieksekusi dengan sangat cepat pulang ke arah lobby. Bootcamp menjadi daerah kekuasaan untuk Stalwart di Sunhawk pertama hari ini. Tidak menimbulkan step membuat 628 tidak mengecek area compound tersebut. Mereka lebih memilih untuk mengamankan compound di bagian high ground, tapi sepertinya bakal ada close combat kali ini antara TJ dan GD. Kali ini Satar bahkan berhasil mendapatkan satu, ternyata Nichil yang masuk peluru terakhirnya dan berhasil menjatuhkan satu pemain dari TJB. Sementara Sir sudah dipulangkan menuju ke lobby. Kali ini Satar kembali lagi untuk mengontrol bagian bawah. Longzi juga berhasil diamankan, dua ter-take down. TJB hanya menyisakan dua player mereka dan GD. Mereka sudah nge-split dengan begitu luas, akan segera bergerak perlahan-lahan aja dan agak sedikit ternyata rotasinya, dan Bambu diamankan oleh Daybot. Satar ternyata yang memberikan eksekusinya menuju ke arah Bambu. Bonsai kembali lagi ke arah 628, melihat pergerakan dari Bonsai akan langsung ditabrak. Kali ini bakal ada close combat, ternyata Happy Birthday-nya gagal. Sudah mulai ketahuan dua orang bakal masuk secara bersamaan dan di take down juga Bonsai-nya. Tapi di luar MS Konburi dan juga 628 dari GD memberikan sebuah pergerakan positif untuk di game pertama. 3 elimination untuk tim GD kali ini. Dan ini ada tim DRS yang ternyata sudah mulai kehilangan 2 player, namun tim Secret masih lengkap dengan 4 player dan Y2K turun gunung Y2K-nya nih. Iya, tapi kalau lu cermatin dari live statusnya aja, ternyata dari fight-nya tadi tuh ada banyak fight juga yang terjadi, di mana dari MS Konbudi tinggal satu, terus DRS sudah kehilangan satu pemain dia juga kali ini. Dan wah, ditabrak dong. Secret ingin mencari keberadaan pemain terakhir dari tim DRS, lempar molotov membatasi pergerakan, tapi ditabrak dan bahkan dipantulkan, meletup sudah balon hijau, tapi tidak membuat dua pemain Secret knockdown. DRS pun dipulangkan ke arah lobby, sementara Tani dari pemain Infinity masih bergerak rotasi menuju ke bagian dalam dari zonanya, sementara Harmony berhasil diamankan oleh Infinity. Ini agak sedikit ada balasan yang datang dari Infinity, tapi dua pemain Infinity terknockdown dan hanya tinggal Logan yang menjadi last man untuk tim Infinity. Ya, Enigma Galaxy benar-benar membuat membuat pertarungan antara Infinity dan juga 628 menjadi sebuah tontonan. Dari jarak jauh dia masih bisa mengunci juga, dan 1v1 situation tadi terjadi antara Infinity dan juga Enigma Galaxy. Enigma Galaxy masih selamat kayaknya satu playernya, Infinity pun demikian juga, dan sementara itu kita bergeser ke arah yang berbeda. Nova ternyata masih lengkap dengan 4 player, mereka berusaha untuk masuk ke dalam satu pintu, tapi ternyata sudah ada tembakan-tembakan. Enigma Galaxy berhasil diamankan oleh Bigetron. Ternyata Yuha yang mendapatkan
elimination dan ternyata Bigetron Red Aliens mendapatkan zonanya. Betul, ini Better dapat zona mereka satu-satunya tim ada di bagian utara. Harusnya mereka bisa mengontrol area mereka lebih bagus dibandingkan tim-tim lain. Ini Momentum King masih berusaha keluar dari area pinggiran bootcamp. Udah mulai ke sandwich juga, ada pemburu yang bakal membatasi pergerakan dari tim Nova. Kiri mereka ada BCSWL juga dan Blue Zone juga sudah mulai memepet pergerakan mereka. Luxy dan lain berhasil mendapatkan pemain dari tim Secret. Ada Way2K tadi yang berhasil mereka amankan, bahkan sudah dipulangkan menuju ke arah lobby. Jimmy selesai, top kembali diamankan, namun refrag terjadi dengan begitu cepat. Kali ini pemburu gagal mendapatkan sebuah confirm elimination, bahkan pemburu sudah dipulangkan ke arah lobby. 9 elimination tanpa gua sadar. Stalwart mereka sudah mendapatkan 9 elimination. Yes, gila banget itu tukang pukul dari Mongol masih survive, masih bertahan juga namun di area yang berbeda. No. Aduh, hai ditembak. Tim Secret ternyata memiliki sudut tembak yang cukup on point, enak banget buat bisa melumat player dari Genesis Dogma. Tapi pastinya dengan tim Secret yang sudah mulai bergerak ke arah depan akan menjadi sebuah balada juga pastinya karena ada beberapa player kali ini dari Reject. Ini enak banget sih. Ini bisa nyayur banget Reject ke arah depan karena ada BCSWL juga yang udah mulai tertekan oleh Blue Zone. Lagi-lagi memberikan sebuah hantaman untuk beberapa player. Namun ternyata Reggie bisa menangkap satu player yang lagi bunny hop di depan. Semuanya berkumpul, numpuk semua di bagian luar play zone. Hanya ada 2 tim saja yang bertahan untuk di dalam posisi nikmat. Ada Dead Eyes dan juga dari Bigetron Red Aliens. Ini harusnya momentum dan timing banget sih untuk 2 tim yang memang lagi berada di bagian papan bawah untuk menggali poin lebih banyak. Harusnya ya, dan terlihat bahwa Bigetron sudah mengumpulkan beberapa poin elimination. Sudah ada 3 elimination yang mereka kumpulkan. Sementara tadi dari GD sendiri, rotasi mereka terpotong dari tim Secret dan mereka hanya menyisakan 1 pemain terakhir. Berarti Satar yang ditinggalkan sendiri di bagian belakang tentunya yang punya tugas cukup berat untuk mempertahankan placement terbaik bagi tim GD Gits. 7 tim tersisa kali ini. Dan GD, kalaupun mereka pulang di posisi saat ini, harusnya mereka membawa 2 poin placement. Tapi Luxy bakal terspot oleh seorang iShot, namun masih belum bisa mendapatkan knockdown-nya. Luxy masih terselamatkan dan iShot berhasil diamankan oleh seorang Zuxi. Sebuah trade counter yang begitu bagus dilakukan oleh pemain-pemain Red Aliens kali ini. Bahkan ternyata dari Secret tidak hanya fokus menuju ke arah 1 pemain saja, 1 tim saja. Mereka juga menghadapi 1 pemain di sekitar mereka, ada Dead Eyes yang mengontrol sebuah rumah. Namun ternyata lagi dan lagi tidak ada informasi terlalu detail yang berhasil diamankan oleh Secret. Secret pun selesai dan pulang menuju ke arah lobby kali ini. Bigetron sudah mulai memanas. 4 pemain mereka masih tersisa dan jumlah elim mereka juga lumayan kali ini. Berarti ini harusnya top 2 karena Epi dari Four Rivals udah nggak punya healing lagi dan bye-bye Four Rivals. So this is it 4v4 situation antara Dead Eyes dan juga Bigetron Red Aliens, 2 tim yang benar-benar lagi membutuhkan poin. Dan bahkan kali ini dari BTR sudah mulai mengendalikan bagian high ground-nya. Dia sudah dapat informasi. 1 player yang berada di bagian sniper tower sudah mulai turun juga, tapi Fragboy mendapatkan sudut yang cukup nikmat melihat ke arah bagian tebing-tebing, melihat adanya player-player BTR yang lagi berdansa di bagian atas. Untuk win prediction kita melihat di mana BTR lebih unggul 52%, tapi Dead Eyes masalah dia punya compound juga nih. Ini 2 tim yang menurut gue saling dendam sih, karena Dead Eyes yang ngebuat Bigetron nggak bisa bermain di super weekend pertama dengan perolehan poin yang sama, dan yang membedakan mereka hanyalah dari 20 dan 21 poin yang tertukar. Yuhai sudah mulai memasak granat, kali ini bakal dilemparkan ke arah depan, tentunya menuju ke arah rumah milik Dead Eyes. Ada lemparan granat, meletup, splash damage saja, belum ada yang ter-knockdown, dan tinggal hanya 2 tim yang tersisa karena yang healing sudah pada selesai dan ke lobby semuanya. Kita melihat semuanya, semua player yang masih bertahan kali ini sudah berada di dalam play zone-nya juga, tinggal gimana caranya mereka melakukan eksekusi. Harusnya kali ini dari tim Dead Eyes sudah terjepit juga, sudah cukup terpush oleh player-player dari Bigetron Red Aliens. Semuanya berkumpul di bagian belakang rumah, belum ada lagi granat-granat yang dilemparkan. Gua rasa dari segi utilities juga udah mulai terkikis, tapi ternyata zona kali ini akan kemana kira-kira ya? Zonanya ke Dead Eyes. Zonanya ke Dead Eyes. BTR mau nggak mau mereka dipaksa turun untuk semakin komit untuk melakukan fight bersama dengan Dead Eyes. Kali ini Ryzen sudah mulai nge-stick. Luxy memasak granat bakal dilemparkan langsung ke depan sana. Wih, meletup balon hijau. Ternyata masih belum ada knock yang berhasil diamankan oleh Bigetron. Yuhai sudah berada di bagian luar dari broken wall-nya semakin dekat, dan Luxy dapetin 1 Shifu di take down. Ini menjadi sebuah momentum, bakal ada momentum push yang bakal diamankan oleh Bigetron. Kali ini on top sudah mulai terspot oleh seorang Yuhai, dan on top begitu low HP. 3 orang dalam satu area yang sama. Granat bisa memulangkan mereka dengan cepat, dan lihat sebuah pergerakan dari seorang Zuxi juga berhasil mendapatkan 1 orang tadi low HP dan 1 ter-take down. Unggul dari segi jumlah, bakal langsung ditabrak. Last man standing, Fragboy tersisa bakal ditabrak. Ini dia winner chicken dinner untuk Red Aliens di game yang pertama. Wah, gokil banget game pembukaan yang luar biasa. Akhirnya ini dia alien meta yang
di last dance-nya tadi untuk di Sunhawk. Dan pada akhirnya kita melihat 4 wajah pria dari Indonesia yang benar-benar sudah kita rindu banget ya, akhirnya makan ayam juga, dan ini akan menjadi boostingan poin. Harusnya ini posisi dari BTR cukup aman juga karena udah dapetin chicken, dapetin tadi double digit juga 10 kan? 25 total poin. Alright. 25 total poin harusnya dikumpulkan oleh Bigetron dengan poin mereka di hari pertama kemarin 7. Berarti harusnya mereka sekarang udah punya kurang lebih 30-an poin. 30-an poin harusnya cukup untuk membuat mereka nyaman di papan tengah.